Eee, bagaimana kabarnya semuanya? Sehat-sehat? Alhamdulillah, Bu. Oke. Baik, hari ini kita sehat, Bu. oke. Postnya nggak bisa ya hari ini ya? Under construction ya, tadi saya lagi pas mau buka itu nggak bisa. Di tempat yang lain, di tempat kalian bisa nggak? Barusan saya bisa sih, Bu. Oh gitu ya? Barusan banget. Oh barusan banget, mungkin udah diperbaiki ya? Tapi emang suka beda-beda gitu, Bu. Ada yang bisa, kadang ada yang nggak bisa. Kenapa ya kayak gitu? Aneh betul. Oke, baik. Hari ini kita mulai dengan materi untuk pertemuan ketiga. Saya langsung bagikan layar ya. Ini udah direkam belum ya dari Mbak Siska? Belum ada tanda rekaman soalnya. Iya, Bu, ini baru mau saya rekam. Ibu, tapi jaringan saya terkadang kayak jelek-jelek gitu, Bu, suka berhenti gitu. Oh gitu. Oh. Ya dicoba dulu. Bu, saya mulai rekam deh ya, Bu. Oke, ini udah kelihatan ya? Iya, udah, Bu. Udah, Bu. Nanti tolong kalau PPT-nya berhenti tolong kasih tahu ya. Soalnya saya di sini baik-baik aja soalnya tempat saya, tapi mungkin tempat kalian kadang-kadang jadi berhenti gitu. Oke, Bu. Oke. Kita masuk ke materi tentang keberfungsian keluarga ya. Keluarga yang berfungsi dengan baik itu seperti apa sih sebenarnya gitu ya. Kita lihat teori-teorinya. Masih jalan terus kan ya? Ada telepon tadi. Halo? Oh tadi, sekarang udah nggak apa-apa ya? Kadang-kadang ada telepon jadi suka mati sendiri gitu. Sebenarnya ada dua fungsi utama ya di dalam keluarga ya menurut Minuhin ya di tahun 1974. Yang pertama fungsinya adalah fungsi internal, memberikan perlindungan psikososial bagi anggota keluarganya ya, anggota di dalam keluarga tersebut ya. Kemudian yang eksternal mentransmisikan nilai-nilai budaya dan pada generasi selanjutnya. Jadi kalau internal itu memberikan perlindungan bagi anggotanya ya. Jadi kalau misalnya salah satu anggota keluarganya sedang ada masalah ya atau terlibat masalah hukum di luar atau masalah kekerasan, itu seharusnya fungsi dari keluarga adalah memberikan perlindungan gitu ya. Kemudian yang kedua, yang eksternal itu mentransmisikan nilai budaya pada generasi selanjutnya. Itu berarti bahwa di dalam keluarga tersebut kan pasti ada nilai-nilai budaya yang dipegang oleh terutama kedua orang tuanya gitu ya. Misalnya ada yang orang Padang, misalnya keluarga Padang, pasti akan mentransmisikan nilai-nilai budaya Padang itu kepada generasi pada anak-anaknya gitu ya, pada anak cucunya gitu. Atau misalnya kalau dari mix budaya ya kemungkinan mentransmisikan dua budaya yang berbeda ya, misalnya ibunya misalnya orang Indonesia, ayahnya orang dari luar negeri ya, dari misalnya dari Jepang atau dari Amerika, maka kedua orang tua ini ya sadar atau tidak sadar ya akan mentransmisikan nilai budaya yang selalu dipakai ya oleh keduanya kepada anak-anaknya. Ya. Nah, fungsi dasar keluarga adalah ada 5. Yang pertama reproduksi ya, ini fungsi yang paling mendasar. Jadi mempertahankan populasi yang ada di dalam masyarakat. Ya, jadi pasti kalau orang yang berkeluarga salah satunya pasti ingin punya anak ya. Meskipun mungkin kalau di
ada juga ya di negara-negara yang mungkin yang sudah maju yang merasa bahwa punya anak itu terlalu merepotkan gitu ya, butuh biaya yang besar, akhirnya mereka memutuskan untuk nggak punya anak gitu, seperti itu. Tapi untuk kebanyakan masyarakat, memiliki anak itu merupakan salah satu tujuan yang paling penting ya, yang paling penting untuk membuat keluarga itu memiliki keturunan, meneruskan keturunan ya, meneruskan budaya di dalam keluarga tersebut ya. Kemudian yang kedua adalah sosialisasi atau edukasi. Jadi menjadi sarana untuk transmisi nilai, keyakinan, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan teknik dari generasi sebelumnya ke generasi yang lebih muda ya. Jadi ini bagaimana nilai-nilai yang dimiliki di dalam keluarga tersebut ya, pengetahuan, keterampilan ya. Makanya kalau misalnya mungkin yang sekarang yang paling bisa dilihat misalnya dalam prosesi pernikahan gitu ya, itu kan misalnya dalam keluarga Jawa itu kelihatan banget ya, prosesinya tuh harus dengan budaya atau dengan adat Jawa, misalnya harus pakai siraman, terus mandi kembang ya. Terus juga mungkin cuci kaki ya. Saya bukan orang Jawa jadi nggak terlalu paham juga sebenarnya. Atau misalnya dalam keluarga Betawi harus harus dipingit ya, misalnya seminggu sebelum nikah tuh anak gadisnya nggak boleh kemana-mana ya, untuk mempersiapkan diri di hari H gitu ya. Itu berarti ada nilai-nilai sosialisasi atau edukasi yang diturunkan ya dari keluarga tersebut kepada anak-anaknya. Lalu yang ketiga adalah penugasan peran sosial ya. Jadi di sini memberikan identitas anggotanya ya, mungkin penegasan peran sosial di sini ya. Jadi dalam hal ras, etnik ya, atau agama, religi ya, sosial ekonomi dan peran gender itu dari keluarga tersebut terlihat identitasnya gitu ya. Misalnya dia keluarga yang religius ya, misalnya muslim yang religius, kemudian juga dia seorang keluarga dari ilmuwan ya, karena ayah dan ibunya misalnya dosen gitu misalnya, atau dia keluarga guru ya, ada identitas yang diberikan ya dalam satu keluarga tertentu. Termasuk juga peran gender ya, kalau anak itu anak perempuan dan dia harus misalnya kalau dalam keluarganya dibiasakan untuk menerapkan ya perannya sebagai seorang perempuan gitu misalnya, dia diminta untuk melakukan tugas-tugas rumah tangga gitu ya, atau diminta untuk mengasuh adik gitu misalnya, itu penegasan peran sosial. Lalu adanya dukungan ekonomi ya, dalam keluarga itu tentu fungsi utamanya adalah memberikan dukungan ekonomi ya, menyediakan tempat perlindungan, makanan, dan tentu jaminan kehidupan ya, misalnya untuk sekolah, untuk beraktivitas gitu ya. Lalu yang kelima, dukungan emosi atau pemeliharaan ya, memberikan pengalaman interaksi sosial yang pertama bagi anak ya. Jadi bagaimana keluarga itu ya interaksinya kepada anak-anak itu baik atau tidak gitu. Kalau misalnya baik ya, bondingnya bagus, maka ketika dia keluar rumah tentu dia akan lebih percaya diri ya, kemudian lebih merasakan kalau di luar rumah itu adalah sesuatu yang menantang ya, yang membuat dia ingin mengeksplorasi gitu ya. Itu adalah fungsi dari dukungan emosi ya di dalam keluarga. Jadi menumbuhkan anak yang memiliki rasa percaya diri itu yang pertama tentu di dalam keluarga ya, bukan di luar ya. Di luar itu bisa jadi berpengaruh ya, tetapi tetap saja yang paling berpengaruh terutama di awal-awal kehidupan seorang anak ya, 6 tahun pertama ya, masa-masa emas ya, masa-masa pembentukan otak ya, terutama sosial emosi, kemudian fisik ya, itu adanya di dalam keluarga. Itu. Nah, bagaimana kita bisa menilai keberfungsian dari keluarga ya, dari satu keluarga? Keluarga itu sebenarnya bagus apa enggak sih gitu ya, bermasalah atau enggak gitu ya.
berfungsi sebagai keluarga seperti yang udah kita bahas tadi atau tidak gitu ya. Nah, keberfungsian keluarga dapat dinilai dari yang pertama adalah kelentingan atau resiliensi ke dalam keluarga tersebut ya. Nah, jadi bagaimana keluarga itu bisa mengenali dan membentengi proses interaksi yang menjadi kunci bagi kemampuan keluarga untuk bertahan dan bangkit dari tantangan kehidupan yang mengganggu ya. Jadi kalau misalnya ada masalah, keluarga itu mampu nggak untuk bertahan dan bangkit ya. Anggota-anggota keluarganya mampu nggak untuk bertahan dan bangkit dan berusaha untuk bisa survive ya dalam mengatasi masalah-masalah tersebut ya. Jadi yang namanya resilience itu kan kemampuan untuk bangkit dari penderitaan dengan menjadi lebih kuat dan memiliki sumber daya yang lebih baik gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu ciri dari keluarga yang berfungsi dengan baik. Ya. Nah, di sini terdapat 3 faktor yang menjadi kunci kelentingan atau resiliensi dalam keluarga, yaitu pertama sistem keyakinan, pola pengorganisasian, kemudian proses komunikasi dalam keluarga. Ya. Kita lihat yang pertama adalah keyakinan ya. Keluarga yang resilience itu ya, yang punya kelentingan yang bagus ya, memiliki keyakinan yang dapat digunakan untuk memandang dunia ya dan kehidupan ya. Jadi kayak misalnya kita misalnya nih kalian belajar psikologi gitu ya. Ketika kalian belum belajar psikologi, kalian tuh masih belum ngerti tuh, oh orang ini kenapa sih kok aneh banget, paling mikirnya cuma seperti itu. Tapi ketika kalian udah belajar psikologi, udah belajar tentang masalah-masalah gangguan-gangguan mental gitu ya, kemudian kalian bisa memakai kacamata baru dalam memandang suatu masalah gitu. Oh, ini kok orangnya kok begini ya, dia kok pola berpikirnya aneh, nggak biasa gitu ya. Dia merasa bahwa dirinya tuh hebat gitu. Kemudian kadang-kadang dia berhalusinasi, oh dia mungkin schizofren ya, seperti itu. Jadi ada kacamata baru yang dipakai ya ketika kita sudah belajar tentang satu hal dan kita yakin dengan ilmu yang kita pelajari tersebut. Ya, begitu juga suatu keluarga gitu. Satu keluarga itu punya keyakinan tertentu yang bisa dipakai dalam untuk memandang dunia dan kehidupan. Ya, misalnya nih ya, kalau keluarganya itu adalah tipe keluarga yang pemahaman keagamaannya baik gitu ya, maka dia memiliki kemampuan untuk memaknai penderitaan. Ya, penderitaan kalau di dalam agama itu ya adalah satu cobaan ya yang bisa menambah pahala yang besar ya seperti itu. Kemudian juga yang namanya hidup pasti penuh dengan cobaan ya, penuh dengan penderitaan yang harus dihadapi gitu ya. Karena itu menentukan nilai rapot seseorang ya di hadapan Yang Maha Kuasa, mungkin seperti itu. Jadi itu adalah keyakinan yang dimiliki ya dalam sebuah keluarga yang bisa membuat orang-orang yang berada dalam keluarga tersebut siap ketika menghadapi penderitaan. Lalu misalnya pandangan positif yang melahirkan sikap optimistis ya, itu juga termasuk mungkin bagian dari keyakinan ya. Kemudian yang ketiga adalah keberagamaan. Nah, ketika keluarga memiliki keyakinan seperti ini, tentunya keluarga tersebut punya resiliensi yang tinggi ya dalam menghadapi segala macam masalah ya. Kayak misalnya mungkin kalau sekarang lagi rame misalnya berita-berita tentang selingkuh artis gitu misalnya. Nah, sebuah keluarga yang resilience tentu dia memahami bahwa apa tujuan kehidupannya berkeluarga seperti itu. Kenapa ada orang yang mungkin bisa melakukan perbuatan yang tidak baik itu ya, tadi ya misalnya tergoda dengan pil atau will gitu ya. Tetapi ada juga keluarga yang adem ayem aja gitu ya, tidak seperti itu gitu. Jadi itu tergantung bagaimana keyakinan yang dimiliki dalam keluarga tersebut, dan ini dipelihara atau tidak gitu, dipelihara, dipupuk ya atau tidak. Kalau misalnya dipelihara dan dipupuk, biasanya tingkat keyakinan ini akan semakin besar, semakin dalam, dan juga akan semakin resilience. Yang kedua adalah pola pengorganisasian keluarga ya. Jadi di sini integrasi dan adaptasi anggota keluarga ya. Maksudnya apakah di dalam keluarga tersebut hubungannya terintegrasi dengan baik ya, antara misalnya orang tua dengan anak, atau antara pasangan yang di dalam
di dalam keluarga tersebut, atau antara sibling ya, antar saudara, apakah mereka memiliki hubungan yang hangat atau tidak, mereka beradaptasi dengan peran-perannya atau tidak gitu ya. Jadi di sini bisa ada fleksibilitas, keterhubungan, sumber daya sosial dan ekonomi. Ini termasuk juga hal-hal yang harus diorganisir ya dalam keluarga tersebut. Misalnya misalnya di kerjaan rumah banyak ya, terus di dalam keluarga itu memutuskan untuk tidak punya pembantu misalnya, tidak punya asisten rumah tangga. Nah, terus bagaimana caranya supaya orang-orang yang ada di dalam keluarga tersebut saling bahu-membahu untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dalam rumah tersebut gitu. Bukan hanya ditumpukan kepada satu atau dua orang seperti itu. Jadi ini bagaimana memakai sumber daya yang ada dalam rumah itu ya untuk mengatasi berbagai macam tantangan ya. Kemudian juga masalah ekonomi tentu saja bagaimana mengelola ekonomi ya, rezeki ya atau pendapatan yang dihasilkan oleh suami atau istri atau keduanya itu bisa bermanfaat dengan baik gitu, tidak sia-sia gitu. Misalnya ada tabungan untuk sekolah anak gitu ya, kemudian ada tabungan untuk rekreasi di akhir tahun gitu. Kemudian juga misalnya anak-anak diajarkan untuk menabung, untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi nggak mudah untuk menerima dari orang tua seperti itu. Ini bagaimana pola pengorganisasian keluarga sehingga di dalam keluarga itu ya terbentuk hubungan yang baik ya. Kemudian mungkin juga sumber dayanya baik dan bisa melakukan ya berbagai macam aktivitas-aktivitas yang bermanfaat di dalam keluarga tersebut. Yang ketiga adalah komunikasi ya, yaitu kemampuan untuk memperjelas pesan, kemampuan untuk mengungkapkan perasaan, kesediaan kolaborasi ya dalam menyelesaikan masalah gitu ya. Kita kemarin mungkin sudah sempat belajar tentang active learning ya atau empathic learning, empathic listening, active listening ya, bagaimana kita mendengar secara aktif, mendengar secara empatik ya, menarik apa yang tersirat dari apa yang dikatakan oleh orang tersebut gitu ya. Kadang-kadang misalnya mengasah kepekaan kita, misalnya dari sisi raut wajahnya dia seperti apa sih gitu ya. Apakah dia cemberut, apakah dia tersenyum, apakah dia mungkin marah gitu ya. Itu mungkin merupakan pola komunikasi yang kita biasakan di dalam keluarga. Nah, ini mungkin nanti kalau kalian emang mau mengerjakan silahkan ya. Tapi udah ada ya yang kemarin ya untuk kuis pekan ini ya. Lalu keberfungsian keluarga yang kedua itu melalui kekukuhan atau strength di dalam keluarga tersebut. Apa itu strength ya atau kekukuhan ya? Strength merupakan kualitas relasi di dalam keluarga yang memberikan sumbangan bagi kesehatan emosi dan kesejahteraan keluarga. Jadi kualitas hubungan di dalam keluarga tersebut ya yang membuat anggota-anggota di dalam keluarga tersebut itu sehat dan sejahtera secara emosi ya. Jadi di sini yang disebut dengan well-being ya, sehat dan sejahtera secara emosi. Jadi tidak ada yang bete gitu ya di dalam rumah, tidak ada yang merasa malas ketemu sama seseorang gitu ya. Nah, di sini ada 6 karakteristik bagi keluarga yang kukuh ini. Yang pertama adalah memiliki komitmen. Jadi setiap anggota keluarga punya komitmen untuk saling membantu dalam meraih keberhasilan masing-masing. Ya, peran orang tua itu tentu besar ya, memberikan dorongan, memberikan fasilitas ya, kemudian juga memberikan motivasi ya, dan juga mungkin kalau misalnya anaknya ada yang gagal mungkin dalam satu hal diberikan penguatan gitu ya. Nah, yang kedua adalah terdapat kesediaan untuk mengungkapkan apresiasi ya. Jadi setiap orang pasti menginginkan apa yang dilakukannya itu diakui dan dihargai ya. Dan makanya kita sering-sering memuji ya, memberikan apresiasi, memberikan pujian ya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu akan meningkatkan semangat ya, akan meningkatkan
rasa harga diri ya. Ini kan penghargaan merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Nah, kemudian yang ketiga, terdapat waktu untuk berkumpul bersama. Nah, ini perlu ya diagendakan kalau misalnya emang nggak bisa setiap hari ya, bisa mungkin sepekan sekali ketemu gitu ya, atau mungkin dalam waktu-waktu libur ya. Jadi dalam hubungan orang tua anak yang penting terdapat waktu yang berkualitas ya saat agenda untuk kumpul dalam keluarga tersebut. Yang keempat, mengembangkan spiritualitas. Jadi ada ikatan spiritual yang untuk memberikan arahan, tujuan, dan perspektif ya di dalam keluarga tersebut ya. Ini ternyata memang penting sekali ya kalau kita lihat bahwa spiritualitas itu merupakan salah satu sarana yang membuat sebuah keluarga itu bisa berfungsi secara efektif ya. Apapun misalnya agamanya ya, apapun kepercayaannya, selama itu dia memegang dengan baik, dia punya arah, punya tujuan ya yang jelas gitu. Tapi kalau misalnya tidak dipegang dengan baik, apalagi misalnya orang tuanya mungkin malas gitu ya mengkaji ya, menambah kekuatan spiritual ya, maksudnya mengkaji tentang agama, mungkin dia arah dan tujuan hidupnya tuh nggak terlalu jelas ya, paling cuma ya bagaimana anaknya supaya bisa sukses ya, kemudian jadi orang besar ya, sukses secara ekonomi biasanya ya. Kalau nilai-nilai yang dianut dalam keluarga tersebut adalah nilai-nilai yang bersifat materi ya, materialistis. Nah, kemudian yang kelima, menyelesaikan konflik serta menghadapi tekanan dan krisis dengan efektif. Jadi kalau misalnya ada konflik yang muncul ya, maka perlu diselesaikan dengan menghargai berbagai sudut pandang masing-masing dari anggota keluarga tersebut ya terhadap permasalahan. Jadi kadang perlu juga untuk berdiskusi ya, kalau misalnya keluarga udah besar-besar ya, atau kalau misalnya keluarganya masih anak-anak ya, masih ada yang kecil-kecil ya, ya mungkin ini hanya sifatnya sosialisasi gitu ya, atau mungkin sifatnya ibu ingin kalian seperti ini gitu misalnya. Jadi saya ingat dulu waktu masih kecil ya, kebetulan ayah saya tuh udah meninggal sejak saya umur 10 tahun gitu ya. Nah, ibu saya itu karena mungkin guru juga ya, itu sering kali ngajak ngobrol ke anak-anaknya gitu, ngajak ngobrol, kemudian di obrolan itu ya ibu saya mengungkapkan harapan-harapannya gitu ya, keinginannya terhadap anak-anaknya gitu ya. Jadi kita tuh bener-bener sadar, wah kita ini nggak bisa nyantai-nyantai gitu. Apalagi mungkin secara ekonomi keluarga kami tuh bukan orang kaya gitu, bukan orang yang mampu. Jadi kalau nggak bisa masuk negeri itu nggak bisa kuliah gitu. Akhirnya kami semuanya benar-benar bersemangat karena nggak ada pilihan gitu ya. Mungkin kalau kalian mungkin berbeda ya. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana menyelesaikan konflik ya, serta menghadapi tekanan dan krisis dengan cara yang efektif ya, itu perlu dilakukan oleh setiap keluarga. Yang keenam adalah memiliki ritme ya. Keluarga yang kukuh memiliki rutinitas, kebiasaan dan tradisi yang memberikan arahan, makna dan struktur terhadap mengalirnya kehidupan sehari-hari. Itu juga sesuatu yang perlu dibiasakan gitu. Kayak kalau mungkin di dalam satu keluarga perlu ada pertemuan misalnya sebulan sekali ya, atau 2 minggu sekali ya, kemudian ngobrol dengan anggota keluarga bagaimana target-target, membuat target ya, kalau di awal tahun membuat target, kemudian bagaimana setiap bulan tuh akan dievaluasi bagaimana perjalanan targetnya, udah selesai atau belum gitu, atau sudah mencapai, udah sejauh mana target itu tercapai gitu ya. Itu juga hal yang sangat penting untuk dilakukan di dalam satu keluarga. Jadi ada ritme gitu ya, ada ritme sendiri. Nah, ini juga nggak perlu dilakukan ya. Lalu teori sistem keluarga ya. Pendekatan yang sering digunakan dalam kajian keluarga adalah pendekatan teori sistem ya. Teori sistem keluarga ini ya pertama kali dicetuskan oleh Minuhin ya 1974 ya.
Nah, di sini skema konsep memandang ya keluarga sebagai sistem yang bekerja dalam konteks sosial dan memiliki 3 komponen ya, yaitu struktur keluarga berupa sistem sosiokultural yang terbuka dalam transportasi. Jadi di sini struktur dalam sebuah keluarga ya, di mana di situ ada seorang ayah, ada seorang ibu, kemudian juga ada anak-anak yang mungkin akan lahir ya beberapa tahun sekali gitu ya. Jadi di sini adalah sistem sosiokultural yang terbuka dalam transformasi ya. Dan bagaimana peran-peran itu mungkin berubah, yang tadinya mungkin ayah pasangan laki-laki dan perempuan jadi seorang suami atau istri ya. Kemudian ketika anak lahir, maka dia akan menjadi seorang ibu dan ayah, tapi juga sekaligus sebagai suami dan istri gitu ya. Anak kedua lahir menjadi ibu dan ayah dari 2 orang anak ya, tapi tetap sekaligus sebagai suami dan istri. Di sisi lain mungkin ada perubahan-perubahan juga yang terjadi, misalnya peran ayahnya yang tadinya mungkin hanya staf biasa, kemudian akhirnya masuk menjadi level manager gitu ya. Tentu perannya akan berubah, semakin sibuk gitu ya. Terus juga apalagi kemudian misalnya ada perubahan lagi, misalnya ketika anak-anak masuk sekolah gitu ya, ibunya akan masuk ke dalam sistem sosial yang berbeda, misalnya masuk ke dalam keluarga masuk ke dalam sistem orang tua. Kalau di dalam satu sekolah, terutama yang di swasta itu termasuk yang aktif ya, pertemuan orang tua atau perkumpulan orang tua gitu ya, untuk mendukung pendidikan anak ya, proses pendidikan di sekolah gitu ya, seperti itu. Jadi ada perubahan-perubahan ya, baik dari segi perannya gitu, peran setiap individu di dalam keluarga tersebut maupun di dalam masyarakat gitu ya. Lalu yang kedua, keluarga berkembang melalui sejumlah tahap yang mensyaratkan penstrukturan ya. Tadi udah saya contohkan ya, bagaimana yang tadinya cuma berdua terus punya anaknya ada berapa gitu ya. Kemudian juga jadi berubah strukturnya, berubah perannya semakin banyak mungkin ya, untuk seorang ayah, seorang ibu gitu ya. Atau yang misalnya seorang anak yang tadinya cuma satu terus akhirnya dia menjadi seorang kakak gitu ya. Itu juga ada struktur-struktur yang akan terbangun sendiri ya di dalam keluarga tersebut. Yang ketiga adalah keluarga beradaptasi dengan perubahan situasi kondisi untuk mempertahankan kontinuitas dan meningkatkan pertumbuhan tiap anggotanya. Seperti yang tadi saya bilang ya, mungkin misalnya yang baru menikah tentu berbeda ketika punya anak 1, berbeda ketika punya anak 2 gitu ya, berbeda ketika punya anak 3 ya. Kemudian tentu juga semakin berubah juga ketika anak masuk sekolah, ketika anak masuk SD, SMP, SMA ya, sesuai dengan perkembangan mereka gitu ya. Itu juga akan merubah dan terjadi ya adaptasi ya di antara individu ya yang ada di dalam keluarga tersebut. Lalu kemudian stres dalam keluarga berasal dari 4 sumber ya. Yang pertama, kontak salah satu anggota keluarga dengan kekuatan di luar keluarga ya. Tentu tadi ya, misalnya kalau ayah tentu mungkin di kantor, ibu mungkin tentu dengan tetangga kalau misalnya ibunya nggak bekerja, atau kalau misalnya bekerja juga tentu dengan orang-orang yang ada di kantor juga gitu ya. Anak juga sama ya. Bagaimana kontak tersebut mungkin akan membawa stres ya dalam keluarga tersebut. Misalnya ayah yang bekerja itu sibuk, kemudian juga mungkin banyak masalah di kantor, tentu itu menjadi salah satu stresor yang mempengaruhi kondisi di dalam keluarga gitu. Kemudian yang kedua, kontak seluruh keluarga dengan kekuatan di luar keluarga ya. Mungkin ya misalnya ya kondisi sosial politik misalnya ya. Kalau misalnya dulu di tahun 1998 kalau nggak salah, ketika ada perubahan sosial politik yang sangat terasa sekali gitu ya, ketika ada perubahan dari Presiden Soeharto ya ke presiden yang berikutnya gitu. Maka bagaimana keluarga itu berusaha untuk menjaga keamanan keluarganya gitu ya, tentu dengan masyarakat sekitar ya, untuk supaya keluarganya tetap aman ya, berada di dalam rumah ya. Kemudian yang ketiga ya, stres pada titik
transaksi ya di dalam keluarga ya. Misalnya di dalam keluarga tersebut tentu ada mungkin ya permasalahan-permasalahan yang misalnya masalah komunikasi, masalah misalnya orang tuanya bersih tegang gitu ya. Itu juga menjadi stresor ya akibat transaksi di dalam keluarga. Yang keempat adalah stres yang timbul di sekitar problem anggota yang berkebutuhan khusus. Nah, ini apalagi kalau misalnya ada salah satu anggota yang memiliki kebutuhan khusus, tentu akan menjadi stresor tersendiri ya. Karena tentu penanganannya tidak mudah ya, cara pengasuhannya juga tidak mudah, pendidikannya juga tidak mudah. Ini akan menjadi stresor tersendiri di dalam keluarga. Nah, berikutnya adalah karakteristik keluarga sebagai sistem. Bagaimana keluarga itu sebagai salah satu sistem ya yang berfungsi ya untuk kesejahteraan orang-orang yang ada di dalamnya gitu ya. Tentu yang pertama adalah family itu adalah as a whole atau keseluruhan. Jadi memahami keluarga secara keseluruhan di sini misalnya adalah masalah individu tidak hanya terbatas pada individu yang bersangkutan. Kayak misalnya kalau anak yang masih kecil ya, masih SD misalnya, ketika anak ada yang berantem di sekolah, maka kemudian masalah itu akan dibahas dalam rumah ya, di dalam mungkin saat-saat ngobrol bersama keluarga, kemudian juga dijadikan itu masalah yang penting untuk dibahas, diangkat, kemudian dijadikan sarana untuk belajar bagi anak tersebut, cara mengatasi masalah yang baik itu seperti apa gitu ya. Itu makanya masalah individu itu tidak hanya terbatas pada masalah individu yang bersangkutan saja, tetapi menjadi satu masalah dalam keluarga. Nah, apalagi nanti kalau misalnya ada masalah-masalah yang lebih besar, bagaimana misalnya anak ini setelah SMP mau kemana, setelah SMA mau kemana, itu juga akan dibicarakan ya di dalam keluarga. Maka itu kalau misalnya keluarga bisa berfungsi seperti itu, maka keluarga itu menjadi satu sistem sebagai satu kesatuan ya, as a whole ya. Yang kedua, adanya struktur ya, berdasarkan struktur ya, underlying structure ya. Suatu kehidupan keluarga berlangsung berdasarkan struktur atau pola interaksi tertentu ya. Pola interaksi dalam keluarga menentukan apa yang terjadi dalam keluarga tersebut. Bagaimana interaksi di antara misalnya ayah dengan ibu ya. Kalau interaksi antara ayah dengan ibu itu baik, biasanya ke anak-anaknya juga akan baik. Tapi kalau interaksi ayah dan ibu bermasalah, maka anak-anaknya akan merasa gitu ya adanya masalah tersebut, dan itu menjadi stresor tersendiri ya di dalam keluarga. Yang ketiga, adanya tujuan. Jadi family ya, biasanya families have goals. Ya, ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Ya, misalnya kemudian yang keempat, keseimbangan atau adanya equilibrium ya. Keluarga senantiasa melakukan adaptasi, menyesuaikan perubahan, dan menanggapi situasi dan kondisi yang ada tadi ya. Saya udah bicarakan ya. Lalu adanya kelembaman atau morpostasis ya. Keluarga mempertahankan aturan dan menjaga keberlangsungan kehidupan agar berlangsung dengan baik. Jadi biasanya ada aturan-aturan yang ada dalam keluarga tersebut ya. Misalnya nggak boleh berkata kasar, nggak boleh mengambil barang milik orang lain meskipun itu punya saudaranya sendiri, harus izin ketika meminjam, ya itu merupakan aturan ya, untuk menjaga keberlangsungan hidup, keberlangsungan yang harmonis di dalam keluarga tersebut. Lalu ada batas-batas atau boundaries ya. Setiap sistem memiliki batas yang membuat berbeda dengan sistem yang lain. Misalnya mungkin setiap keluarga berbeda dalam memberikan kebebasan kepada anaknya untuk main keluar ya. Misalnya kalau di keluarga saya waktu itu anak-anak tuh nggak boleh main setelah maghrib ya. Setelah maghrib semuanya harus sudah ada di rumah gitu ya. Itu menjadi satu sistem ya kalau zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang ya kuliah ngerjain tugas sampai malam di rumah teman mungkin ya, itu mungkin menjadi satu kebiasaan yang baru ya. Kalau zaman dulu kan mungkin nggak ada Gojek ya, mungkin keamanan juga bermasalah gitu ya. Tapi sebenarnya saat ada tujuan ya ketika aturan itu dibuat ya. Kalau saya merasa ya dalam keluarga saya bahwa ketika malam itu adalah waktu untuk berinteraksi dengan keluarga. Ya. Jadi makan malam bareng, kita ngobrol bareng ya, dan nggak boleh ada nggak boleh ada anak yang keluar rumah atau main di luar saat malam ya. Jadi itu yang membantu terjadinya hubungan yang erat ya di dalam keluarga. Tapi setiap keluarga mungkin punya batasan-batasan yang berbeda.
Lalu misalnya lalu yang ketujuh adalah subsistem, ya. Salah satu subsistem keluarga adalah menjaga batas-batas keluarga itu tadi ya. Kemudian yang kedelapan, equifinality and equipotentiality ya. Berbagai permulaan dapat membawa hasil akhir yang sama atau berbeda. Ya, jadi apa namanya? Ada potensi ya, bagaimana keluarga tersebut itu berkembang ke arah yang lebih baik atau tidak ya, tergantung bagaimana caranya di dalam keluarga tersebut menjaga ya aturan-aturan, kemudian value atau nilai-nilai, dan juga menjaga apa namanya batasan-batasan ya yang tadi sudah kita bicarakan ya. Bagaimana komunikasi juga dijaga dengan baik supaya keluarga itu bisa tetap bertahan dan utuh. Ya. Tentu saja setiap keluarga harus berkembang ya, harus mengembangkan diri baik secara fisik, secara emosi ya, kemudian juga secara intelektual ya. Semuanya harus berkembang. Jangan sampai ada satu yang stuck ya, yang nggak berkembang ya, apa namanya dan tidak bisa berpikir secara rasional, jadi sangat emosional, itu akan menjadi masalah di dalam keluarga tersebut ya, satu saat nanti ketika ada masalah.